Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apakah kabar kalian semua baik? Baik Baik, Pak. Pak. Puji Tuhan ya. Nah, hari ini Bapak akan mengajar anak-anak untuk kita saling mempelajari materi kita yaitu pertemuan dan kesempatan penduduk. Maaf Pak, tangan ya berapa? Nah, materi kita hari ini yaitu pertemuan dan kesempatan penduduk. Kan nggak ada grammar Pak. Nah, materi kita hari ini yaitu pertumbuhan dan kesebaran penduduk. Nah, di sini penjelasannya ada dua pengertian. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Dan yang kedua itu kesebaran penduduk. Nah, maksud dari pertumbuhan penduduk ialah kenaikan atau penurunan jumlah penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Sedangkan kesebaran penduduk ialah penyebaran penduduk berdasarkan geografi dan administrasi di suatu wilayah. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Apakah di sini ada yang tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu Pak. Tahu Pak? Tidak tahu, Pak. Oke. Nah, faktor-faktornya itu adalah yang pertama angka kelahiran dan angka kematian. Dan ataupun migrasi. Nah, jadi angka kelahiran dalam kurun waktu dalam setahun itu akan meningkat daripada angka kematian. Jadi kita lihat saja dari negara kita Indonesia itu angka kelahiran lebih meningkat dari angka kematian. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Nah, selanjutnya itu ada laju pertumbuhan atau laju penduduk ya, bukan pertumbuhan. Nah, di sini adapun rumus yang akan Bapak berikan. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, jadi rumus dari laju pertumbuhan penduduk adalah laju pertumbuhan penduduk sama dengan jumlah akhir jumlah penduduk awal. Jadi dalam kurun waktu itu jumlah penduduk itu akan meningkat maksimal 100%. Nah, selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk. Ada yang tahu? Nah, pasti belum kan? Enggak tahu, Pak. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk ada 3 poin. Yang pertama ada faktor alam, sosial, dan faktor budaya. Maksudnya adalah faktor alam itu terdiri dari kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, dan kondisi demografi. Sedangkan faktor sosial itu adalah perkembangan ekonomi dan juga pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan faktor budaya terdiri dari adat istiadat,
eh, dan juga tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu. Itu adalah fakta-fakta yang mempengaruhi persebaran penduduk. Mohon maaf, pola penyebaran penduduk di Indonesia, bukan fakta penyebabnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak pertumbuhan dan persebaran penduduk di Indonesia. Nah, di sini ada 3 dampak. Ada yang tahu? Oke. Di sini bapak akan menjelaskan. Di sini adalah dampak yang pertama adalah dampak sosial. Jadi dampak sosial ini maksudnya adalah dalam suatu wilayah itu memiliki kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan juga dampak kemacetan lalu lintas. Dan juga ada pun dampak ekonomi. Nah, itu pun ada menjelaskan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan, tekanan terhadap sumber daya, dan alam dan inflasi keuangan. Nah, dampak yang terakhir ada yang tahu? Ada. Jadi dampak yang terakhir yaitu dampak lingkungan. Jadi maksudnya adalah dampak lingkungan ini memasuki kepada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang tidak sesuai dengan alam. Nah, itu kan sesuatu ini. Dengan menjelaskan terang, oke, bisa jelaskan cepat. Sabar. Oke. Oke anak-anak, apakah yang tadi sudah Bapak jelaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, pola persebaran penduduk Indonesia, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Siap, Pak. Nah, kita lanjut ke solusi mengatasi permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan dan persebaran penduduk di Indonesia. Nah, di sini maksudnya solusinya itu pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Jadi maksudnya adalah itu kita masyarakat Indonesia kebanyakan melakukan KB. Ada yang tahu KB? Apa tuh? Nah, betul sekali. Itu adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan pemerataan pembangunan. Nah, pemerataan pembangunan di sini adalah membangun infrastruktur dan sarana prasarana di wilayah-wilayah terpencil. Seperti kebanyakan di Indonesia itu kan banyak wilayah-wilayah terpencil yang belum infrastrukturnya belum merata kan. Nah, itu. Dan selanjutnya itu pengembangan sumber daya manusia. Nah, maksudnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jadi negara kita ini kebanyakan masih belum meratakan kualitas pendidikan. Jadi esok-esok kalau nanti anak-anak jadi pemerintahan yang dia akan di tahun 2030 itu Bapak minta anak-anak bisa meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada di Indonesia ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi di sini yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Maksudnya adalah kita sedang masih negara berkembang kan. Nah, negara berkembang ini kan masih menggunakan teknologi yang diberikan oleh negara luar. Nah, kita akan selalu menggunakan itu untuk mengadaptasi untuk melakukan program-program yang berkualitas untuk negara kita sendiri. Nah, selanjutnya itu pelestarian lingkungan. Jadi maksudnya adalah melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran. Jadi kita akan melakukan Oke, nah selanjutnya itu pelestarian lingkungan. Nah, maksudnya adalah melakukan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian pencemaran. Nah, jadi itu adalah solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan dan persebaran penduduk di Indonesia. Nah, jadi Bapak harap materi yang Bapak berikan ini
bisa memahami ya. Iya, Iya Pak. Pak. Amin. Di sini Bapak akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Sepertinya tidak ada tugas karena waktu kita minggu pertama yang ketemuannya. Jadi Bapak harap materi Bapak ini akan bisa anak-anak bisa memahami. Nah, Bapak akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini kan yaitu pertemuan dan persebaran penduduk. Jadi pertemuan dan persebaran penduduk merupakan salah satu isu yang penting yang dihadapi Indonesia. Diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk. Wih, saya sebelum makan kau lah. Berapa Pak terakhir kita bisa? Oh, berarti ini saja. Ulang lagi. Jadi sini Bapak akan menyampaikan kesimpulan yang kita pelajari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu pertemuan dan persebaran penduduk. Nah, jadi pertemuan dan persebaran penduduk merupakan salah satu isu yang penting yang dihadapi Indonesia. Diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan dan persebaran penduduk yang tidak merata. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita pertumbuhan dan persebaran penduduk ya anak-anak. Bapak harap materi yang Bapak berikan ini bisa anak-anak pahami dan menjadi bekal untuk masa depan anak-anak ya. Iya, Pak. Amin. Karena tadi berhubungan tadi Bapak belum absen, jadi Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Oke Bapak absen. Yang pertama Molly. Hadir Pak. Yang kedua Muna. Hadir, Pak. Iya, Vio, Hadir, Pak. Sofia, Hadir, Pak. Isai. Hadir. Oke, semua hadir ya. Hadir Pak. Oke, saya Bapak mengumpulkan semua ini. Ada 1, 2, 3. Oke, karena sudah absen, Bapak minta dari salah satu atau perwakilan untuk memimpin kita dalam doa akhir. Oke, saya persilakan. Rena, silakan. Oke, silakan silakan. Oke, Pak. Oke, Oke, silakan. teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Mari. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak karena materi kita hari ini sudah selesai. Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Oke, minggu depan lagi kita akan kembali lagi dengan materi yang baru ya. Iya. Bapak pulang dulu ya. Terima kasih ya. Sama-sama.